Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita masih dalam pembahasan tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, terakhir kita baca poin ke-60. Kita ulang sekali lagi ucapan Imam Harb Al-Kirmani dari poin ke-58 sampai 60. Kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah takallama bihi laisa bimakhluqin. Dan Al-Quran adalah kalamullah, Allah yang berbicara, laisa bimakhluk, dan bukan makhluk. Poin 59, faman za'ama annal Qur'an makhluk fahuwa jahmiyun kafirun. Dan barang siapa yang mengklaim, yang meyakini Al-Quran makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah dan dia kafir. Kemudian poin yang ke-60, wa man za'ama annal Qur'ana kalamullah wa waqafa wa lam yakul laisa bimakhluqin fahuwa akfaru minal awwali wa akhbathu qawlan. Dan barang siapa yang mengklaim bahwasanya Al-Quran kalamullah dan dia berhenti sampai di situ saja, tidak mau mengatakan bukan makhluk, maka dia lebih kafir dari yang pertama, dari yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan orang itu lebih busuk, lebih jahat, lebih jelek ucapannya dari yang pertama. Ini yang terakhir kita baca dari ucapan Imam Harb Al-Kirmani. Sedikit mengulang, sudah kita sampaikan bahwasanya kelompok Jahmiyah ada 3 sekte dalam pembahasan ini. Yang pertama mengatakan Al-Quran makhluk dengan terang, dengan lantang. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah membantah habis-habisan kelompok sekte yang pertama ini, mereka cari cara untuk tidak terlalu kelihatan kedok
penyimpangan, kesesatan, dan kekufuran mereka. Ini kelicikan ahli bidah. Kemudian mereka menggunakan retorika yang kedua, ini sekte yang kedua, yang mengatakan ya Al-Quran kalamullah, tapi nggak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Meskipun dalam hati mereka, dalam batin mereka sama dengan yang pertama, mengatakan Al-Quran makhluk, cuma sekedar untuk tidak terbongkar kedok mereka. Ya, inilah perbedaan orang kafir yang asli dengan munafik. Kalau orang kafir yang asli terang-terangan kelihatan kekafiran mereka. Adapun yang lebih berbahaya yang munafik, musuh dalam selimut, ya, seperti Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ya, ini sekali lagi kata Imam Harab Al-Kirmani, sekte yang kedua ini karena kelicikan mereka, karena lembut ya syubhat mereka, ini lebih kufur dari yang pertama. Meskipun intinya sama, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Cuma yang pertama dengan hati dan dengan lisan mengatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua ini hatinya mengatakan Al-Quran makhluk, cuma lisannya tidak mau terang-terangan, ya, tidak gentle. Yang ketiga, ini yang poin ke-61 insya Allah akan kita baca, yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Ya, sekali lagi ini 3 sekte kelompok Al-Jahmiyah. Ingin kita lanjutkan lagi membaca footnote yang nomor 3 halaman 72, lanjutan yang kemarin terakhir kita baca. Insya Allah banyak faedahnya. Minimal kita mengikat diri kita dengan aqwalus salaf, dengan ucapan ulama as-salaf. Ya, ucapan mereka insya Allah barokah, dan ini lebih memantapkan langkah kita di atas akidah dan manhaj as-salaf. Pada paragraf yang bisa dikatakan kedua, wa qasuilal imamu Ahmad anil waqifah, ketemu halaman 72 ada ungkapan wa qasuilal imamu Ahmad, paragraf yang kedua. Kita baca wa qasuilal imamu Ahmad anil waqifati faqala sinfun minal jahmiyati istataru bil waqfi. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang kelompok al-waqifah, maka beliau berkata al-waqifah adalah salah satu sekte dari kelompok Jahmiyah yang mereka bersembunyi di balik al-waqf. Ya, waqaf itu artinya berhenti. Maksudnya di sini mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, titik. Tidak mau mengucapkan makhluk atau bukan makhluk. Ya, meskipun sekali lagi sekedar di lisan saja mereka nggak mau mengatakan, tapi batinnya mereka sama dengan yang sekte pertama, meyakini Al-Quran makhluk. Makanya kata Imam Ahmad, mereka hanya istataru, bersembunyi ya di balik kata-kata Al-Quran kalamullah, titik. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pentahqiq, wa aqada al-Ajuri fi syariati. Imam al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syariah baban qala fihi. Beliau Imam al-Ajuri mencantumkan suatu bab dalam kitabnya Asy-Syariah, bab zikri an-nahyi an madzahibil waqifah, bab tentang larangan ataupun celaan terhadap mazhab kelompok al-waqifah. Dan ini kalau antum masih ingat sudah kita bahas dalam kitab apa? Kitab apa? Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna. Nanti dimurajaah lagi. Kata sekali lagi pentahqiq, Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syariah membuat bab larangan dari mazhab ajaran kelompok al-waqifah. Wa rawa fihi an adadin minal a'immah kal Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawai wa Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibah wa ghairihim qaulahum
innal waqifa minal jahmiyati bal syarrun minhum. Kata pentahqiq Imam Al-Ajurri dalam bab tersebut meriwayatkan dari banyak para imam-imam ahli sunnah seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Qutaibah bin Sa'id, Utsman, Ibnu Abi Syaibah dan selain mereka, semuanya mengatakan kelompok Al-Waqifah. Dapat dites, paham enggak? Sebelah kanan, siapa yang mewakili? Apa dan siapa kelompok Waqifah itu? Nah, sebelah kanan, biar nggak ngantuk. Iya, titik. Taib, sebelah kiri, siapa yang mewakili? Nah, satu aja. Siapa kelompok Al-Waqifah itu? Apa definisi kelompok Al-Waqifah dalam bab ini? Nah, sebelah kiri. Kalau nggak ada yang jawab, nggak lanjut loh. Nah, mulai kemarin masa, nggak bisa jawab. Yang menyebutkan diri mereka tapi cuma di Al-Quran itu makhluk. Salah. Ya kan ini yang kita khawatirkan. Sudah Waqifah mungkin ada berapa ratus kali kita baca itu. Coba direvisi lagi. Taib Hasan, sebenarnya simpel sekali. Al-Waqifah kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran kalamullah, titik, ingat itu ada titiknya. Ya, sebagaimana wakaf, kalau anda baca Quran kan ada wakaf titik berhenti. Itu maksudnya berhenti di sini. Al-Quran kalamullah titik, nggak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Taib yang belakang, jangan enak-enak. Ya, wakili siapa yang mewakili? Sekedar mengulang saja sudah tadi, kanan kiri sudah, belakang sekarang. Nah, siapa yang mewakili? Bisurah. Dikira kalau di belakang hitanya apa? Tafadhol. Baik, ahsantum, barakallahu fikum. Sekali lagi, kelompok Waqifah, kelompok dari sekte Jahmiyah yang hanya mengatakan Al-Quran kalamullah titik, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, meskipun itu sekedar hanya taqiyah. Batin mereka meyakini Al-Quran makhluk, sama dengan sekte yang pertama. Makanya di sini nanti akan disampaikan alasannya. Kemudian wa mislu Ibnu Battah fil Ibanah, dan yang semisal dengan Imam Al-Ajurri, Imam Ibnu Battah Al-Ukbai rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibanah Al-Kubra, faqad aqada baban bi unwan, beliau juga mencantumkan sebuah bab. Ini juga faedahnya terutama bagi para tulabul ilmi atau bagi para duat, tahu referensi-referensi kitab akidah as-salaf. Ya, jangan dai atau ustadz atau thalibul ilmi rujukannya hanya postingan-postingan video pendek atau tulisan-tulisan singkat di medsos. Ya, rujuk kepada kitab-kitab ulama as-salaf. Nah, kata beliau Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membuat suatu bab juga dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra, dan sudah pernah kita tunjukkan di sini kepada antum. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, al-imanu bi annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Ini bab mengimani bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Khilafan ala ta'ifatil waqifah allati waqafat wa syakkat. Ini berbeda dengan kelompok Al-Waqifah yang mereka ini waqafat, hanya berhenti kepada ucapan Al-Quran kalamullah, tidak mau mengatakan bukan makhluk. Wasyakat,
dan mereka ada keraguan. Wa qalat la naqulu makhluk wala ghairu makhluk. Mereka mengatakan kami tidak mengatakan Al-Quran makhluk dan juga tidak mau mengatakan bukan makhluk. Ya, ini sekali lagi sekedar basa-basi saja. Sekali lagi hati batin mereka meyakini Al-Quran makhluk. Ya, cuma sekedar untuk mengelabui umat. Ya, dan ini sudah kita sampaikan dari hari ini. Kita harus betul-betul waspada kelompok ahli bid'ah sepanjang masa demikian. Pura-pura menampakkan seolah-olah seperti ahli sunnah, casingnya sebagaimana ahli sunnah, namun batinnya, isinya penuh dengan kesesatan, terutama dari kelompok-kelompok harokah dan seterusnya. Kadang mereka juga mengajarkan kitab at-tauhid, tapi sekedar istilahnya kulitnya saja mereka sampaikan, ya, untuk mengelabui para duat as-salafin. Ya, bermacam-macam, ada yang nggak mau sama sekali, ada yang mau cuma tapi dipilih-pilih. Kalau kitab akidah dipilih-pilih, kalau misalnya bab tentang walil amr mungkin bisa dilompati, ya, atau ditakwil-takwilkan. Sekali lagi harus betul-betul waspada. Ya, ahlul bidah dari semua golongan mereka punya sifat karakteristik yang mirip, yang sama, yaitu seperti bunglon, ya, bisa berubah-ubah warna sesuai dengan tempat dan kemaslahatan yang mereka inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, wa qala al-Lalikai, ini juga disebutkan lagi referensi Ahlus Sunnah yang lain dalam bab akidah. Imam al-Lalikai dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau membuat bab juga siyaku marwiyah fi takfiri man waqafa fil Qur'ani syakan fihi annahu ghairu makhluk. Ada riwayat-riwayat dari ulama salaf tentang pengkafiran atau tentang kafirnya orang yang berhenti dalam pembahasan Al-Quran kalam Allah, tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, syakan, ya, dalam rangka keraguan dalam diri mereka tentang Al-Quran bukan makhluk. Tsumma saqo adadan minar riwayat an a'immati ahli sunnah, dan beliau membawakan banyak riwayat-riwayat ulama salaf. Ya, sekali lagi ini referensi-referensi termasuk yang muasak, yang luas dalam pembahasan akidah. 3 kitab ini, kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri, Ibana Al-Kubra oleh Imam Ibn Battah, Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk kitab-kitab akidah salaf yang panjang lebar. Beda dengan yang kita kaji sekarang ini. Ya, kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah ini ringkas, hanya 1 jilid saja. Kalau yang itu berjilid-jilid. Nah, kemudian diteruskan oleh pentahqiq, wa qad kana Ahlussunnah fi ghina an hadhil lafdha awi ziyada ghairu makhluk. Dahulu Ahlussunnah wal Jamaah di awal-awal zaman generasi para sahabat, memang mereka hanya mencukupkan Al-Quran kalamullah. Seperti dalam nas, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma kalamullah. Apabila ada salah seorang dari orang musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Memang demikian. Di awal zaman para sahabat mereka mencukupkan Al-Quran kalam Allah, titik. Kenapa? Karena tidak ada syubhat, tidak ada kesesatan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, mereka mencukupkan dengan lafaz yang ada dalam nas ayat ataupun apa? Al-hadis. Ini kata pentahqiq. Li'annahum ya'lamun annal Qur'an kalamullah. Karena ini sudah menjadi apa? Istilahnya sudah otomatis. Ya, akidah para sahabat ketika mereka melewati ayat tadi, hadis Rasul, ala rajulun yahmiluni ila qaumi fa inna quraisyan mana'uni an ubaligha kalama rabbi. Kalau para sahabat ya sudah
secara otomatis memahami Al-Quran kalamullah dan namanya kalamullah bukan makhluk. Itu sudah apa? Otomatis mereka meyakini hal tersebut. Anal Quran kalamullah wa kalamu sifatun min sifati. Para sahabat sudah memahami namanya kalam merupakan sifat Allah, wa sifatu ghairu makhluqatin qat'an, dan sifat Allah bukan makhluk. Itu sudah otomatis. Ya sama kalau kita mau bahas pembagian tauhid menjadi apa? 3, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mereka tidak mau membagi hal tersebut karena mereka sudah paham, sudah luar biasa tentang 3 tauhid tersebut. Paham toh? Ini sekali lagi, para sahabat mereka tidak pernah ada ungkapan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kata-kata bukan makhluk sekali lagi tidak viral istilahnya di zaman para sahabat. Tadi kenapa sebabnya? Karena belum muncul ungkapan Al-Quran makhluk. Ya, kelompok Jahmiyah belum muncul di zaman para sahabat. Walakinnahum ittarru ilaiha lamma dhaharatil jahmiyatu wal mu'tazilatu. Namun ahlu sunnah mereka terpaksa ittarru untuk mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk ketika munculnya kelompok Jahmiyah, kelompok al-Mu'tazilah wa man naha nahwahu. Ini mirip dengan pembahasan kalau ada yang membuat syubhat. Ngapain inti ngomong salafi, dakwah salafiyah? Enggak ada sahabat ngomong ana apa? Salafi. Ya, ini ya kita maklumi orang yang memang mungkin jahil dan seterusnya. Ya, namun kalau dia ahlu syubhat kita bantah. Biasanya mereka mengatakan dalam Al-Quran Allah mencukupkan sama kumul muslimin. Allah menamakan kalian muslimin. Kenapa nggak cukup dengan kata-kata apa? Muslimin. Maka para ulama menjawab, para sahabat mereka mencukupkan diri dengan kata-kata al-muslimin. Kenapa? Karena belum muncul kelompok sesat, kelompok Jahmiyah, Khawarij. Itu di awal-awal zaman para sahabat. Mereka cukup mengatakan sama kumul muslimin. Allah menamakan kalian muslimin. Tapi ketika munculnya ahlul bidah di akhir-akhir zaman para sahabat, maka mereka pun membuat garis pemisah dalam gelar. Contohnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ketika mentafsirkan ayat yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Beliau mengatakan tabyadu wujuh ahli sunnah. Yang berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah dan yang hitam kelam wajahnya ahli al-bidah. Dan sekali lagi, terkadang para ulama salaf mereka menggunakan sebagian istilah yang mungkin di awal zaman para sahabat tidak ada karena tidak ada apa? Kebutuhan akan hal tersebut. Ketika dibutuhkan pada zaman mereka, maka mereka tidak sungkan-sungkan untuk menampakkan lafaz tersebut. Sebagaimana lafaz tadi as-salafi. Seperti yang sudah kita sampaikan, tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang mengkritik ataupun yang fobi alergi dengan istilah tersebut. Kecuali kelompok-kelompok haroki. Paham? Ya, dan sudah kita pernah sampaikan, Imam Az-Zahabi mungkin bisa ratusan dalam kitab Sirah Alamin Nubala yang 28 jilid itu sering menyebut kata-kata salafi. Contoh dalam pembahasan Imam Ad-Daruqutni, kana salafiyan, beliau adalah salafi. Tidak ada yang mengingkari. Ya, sekali lagi, ini yang harus dipahami, munculnya istilah salafi karena tadi ulama ahlus sunnah melihat sekedar ahlus sunnah saja ini belum bisa memisahkan antara yang asli dengan apa yang imitasi. Dan untuk ahlul bidah juga sekarang apa banyak mengaku siapa? Ahlus sunnah dengan berbagai macam KW-nya, KW1, KW2 dan seterusnya. Maka ulama ahlus sunnah pun mereka menviralkan istilah as-salafi atau as-salafiyun dan ini sudah ada sejak dahulu kala. Nah,
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Ajuri fi syariah. Imam al-Ajuri rahimahullah berkata dalam kitabnya Asy-Syariah, ammal ladina qalu al-Qur'an kalamullah wa waqafu fihi wa qalu la naqulu ghairu makhluk fa haula inda katsir minal ulama mimman radda ala man qala bi khalqil Qur'an qalu haula al-waqifa mislu man qala al-Qur'an makhluk wa asyar. Kata Imam al-Ajuri, adapun orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan berhenti sampai di situ saja, waqalu, dan mereka mengatakan kami tidak mau mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, maka kelompok Waqifah ini menurut kebanyakan ulama yang membantah kelompok Jahmiyah yang sekte pertama yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, para ulama mengatakan kelompok Waqifah itu sebetulnya sama saja dengan kelompok Jahmiyah yang pertama yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Bahkan kelompok Waqifah asyar, lebih jelek. Ya, makanya sebagian masyayikh mengatakan kelompok Sururiyah ini lebih jahat, lebih berbahaya daripada kelompok Ikhwanul Muslimin. Meskipun Sururiyah, kelompok Sururi itu anak cucunya kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya, kelompok Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna. Kesesatannya diantaranya tidak ada ihtimam, perhatian terhadap dakwah kepada tauhid al-uluhiyah khususnya. Ya, mereka tersesat dalam bab tauhid asma wa sifat. Bahkan tokohnya Hasan al-Banna mufawwidhah, pengkeramat kuburan. Ya, banyak melakukan ritual-ritual peringatan bid'ah. Itu kelompok Ikhwan Muslimin mengadakan persatuan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin. Muncul anaknya yaitu kelompok Sururiyah, nisbat kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Dulu dia pengikut kelompok Ikhwan Muslimin di Suriah. Kemudian dia membuat bid'ah baru, ingin menggabungkan antara dakwah salafiyah dengan Ikhwanul Muslimin. Paham? Meskipun dakwah salafiyahnya cuma sekedar apa? Kedok untuk menarik hati salafi. Paham? Ya, namun apa? Yang paling banyak Ikhwan Musliminnya yang dia apa? Tonjolkan, mencaci maki pemimpin dan seterusnya. Dan ini kata ulama lebih berbahaya. Kenapa? Karena apa? Lebih halus ya syubhatnya dibandingkan kelompok Ikhwanul Muslimin, karena pakai embel-embel dakwah apa? Salafiyah. Maka ini yang harus betul-betul dipahami. Syubhat yang lembut ini ya lebih berbahaya daripada yang terang-terangan. Li'annahum syakku fi dinihim, karena mereka kelompok Waqifah ada keraguan dalam agama mereka. Wa na'udzubillah mimman yasyukku fi kalamir Rabb, dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang ragu tentang kalamullah, annahu ghairu makhluk, ya, yang meragukan Al-Qur'an bukan makhluk. Summa rawah anil Imam Ahmad annau su'ila, dan Imam Al-Ajuri meriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau pernah ditanya, hal lahum rukhsa an yakula rajul al-Qur'an kalamullah summa yaskut. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah boleh atau ada keringanan bagi seseorang untuk hanya mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik, meskipun dalam hatinya tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dalam hatinya tidak meyakini Al-Qur'an makhluk, tapi lisannya hanya mencukupkan Al-Qur'an kalamullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, walima yaskut, kenapa kok berhenti hanya kepada Al-Qur'an kalamullah saja? Laula ma waqa fihi nasu kana yasahu as-sukun. Seandainya kelompok Jahmiyah itu nggak muncul dengan ucapan Al-Qur'an makhluk, silahkan, tafadhol istilahnya. Cukup mengatakan Al-Qur'an kalamullah, cukup, tidak masalah. Kalau nggak ada apa? Kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Namun kata Imam Ahmad, walakin haitsu takallamu fima takallamu li asy'in la yatakallamu. Namun ketika kelompok Jahmiyah terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk, kenapa kita kok nggak mau mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk? Paham? Kalau ahli bid'ah mereka terang-terangan menampilkan, menviralkan kebatilan mereka, intinya
Mengapa kita Ahlussunnah tidak mau menampilkan, menviralkan kebenaran? Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Seandainya kelompok Jahmiyah nggak ada di atas muka bumi, nggak ada kata-kata Al-Quran makhluk, nggak ada masalah. Inti mengatakan Al-Quran kalamullah titik, sebagaimana zaman awal para sahabat. Namun ketika munculnya kelompok Jahmiyah dengan kata-kata Al-Quran makhluk, maka Ahlussunnah harus terang-terangan, harus berani mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ini kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Maka sama dengan tadi, ini terutama di tengah medan dakwah. Ketika ahlul bid'ah mereka terang-terangan menampakkan kebid'ahan mereka, maka Ahlussunnah menampakkan dakwah as-salafiyah dengan terang-terangan. Demikian pula dengan gelarnya tadi, salafi, ana salafi, dakwah salafiyah. Nah, summa qala al-Ajuri, makna qauli Ahmad ibn Hanbal fi hadzal makna. Kemudian Imam al-Ajuri menjelaskan lagi ucapan Imam Ahmad tadi, makna qauli Ahmad bin Hanbal fi hadzal makna, yaqul lam yakhtalif ahlul iman annal Qur'an kalamullah ta'ala. Kaum muslimin tidak berselisih, yaitu zaman ulama salaf al-awail yang pertama, mereka tidak berselisih Al-Quran kalamullah. Falamma ja'a Jahmun ibnu Safwan fa'ahdatsal kufra biqauli Al-Quran makhluk lam yasa'al ulama illa rad alaih. Ketika Jahm bin Safwan dan kelompok Jahmiyah tentunya membuat kekufuran tentang Al-Quran makhluk, maka apa? Para ulama tidak tinggal diam kecuali mereka membantahnya, yaitu dengan kata-kata tadi Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Bi anal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk bila syakin, tanpa ada keraguan, wala tawakkufin, tanpa berhenti sampai kalamullah titik saja. Mereka lanjutkan dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Faman lam yakul ghairu makhluk summiya waqifiyan syakan fi dini. Kalau terutama di zaman itu mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah titik tanpa mau mengatakan ghairu makhluk, maka mereka dinamakan kelompok Waqifah atau yang sekte kedua dari kelompok Al-Jahmiyah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata pentahqiq, wa yahsunu tanbihuna ila annal imama Ahmad wa ghairahu mimman atlaqal kufra wa tajahum alal waqifah innama muraduhum man kana minhum min ahlil kalam. Dan selayaknya untuk disampaikan di sini kata pentahqiq bahwasanya Imam Ahmad dan selain beliau yang mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran kalamullah saja, tidak mau mengatakan bukan makhluk, dikafirkan atau dikatakan pengikut Jahmiyah. Maksud mereka itu ditujukan kepada yang para ulama-ulama ahlil kalam atau dai-dai ahlil kalam atau para penuntut ilmu dari ahli al-kalam. Yang kita baca tadi poin 60 kata Imam Harb Al-Kirmani, dan ini juga diucapkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah yang lain, barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalamullah titik dan mereka tawakuf tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, maka dia lebih kafir daripada yang pertama. Ini sekali lagi ditujukan, diarahkan kata-kata kafir kepada para ulama-ulama, tokoh-tokoh ahlil kalam yang memang wataknya istilahnya mereka di atas akidah kelompok Al-Jahmiyah. Alladzina yatasattaruna bil waqf anil qaul bi khalqil Qur'an, yang mereka bersembunyi di balik kata-kata Al-Quran kalamullah saja. Amma man kana min amati ahli sunnah, namun kalau orang itu orang awam, dia tidak paham ajaran al-waqifah tersebut, miman tawaqqafa tawarru'an aniziyadah wa nutqi bima lam yarid wa nahwu dzalik fa innahu la yukaffa.
Kalau ada orang awam terutama yang memang dikenal dia Ahlussunnah, dia hanya mencukupkan dengan lafaz yang ada dalam Al-Quran tadi. Al-Quran kalamullah. Rasul mengatakan hatta ubaligha kalama rabbi. Maka tidak dikafirkan. Makanya ada istilah likulli maqamin maqal. Setiap kondisi ada apa? Ucapannya sendiri. Makanya sering kita sampaikan, bedakan antara watak dengan apa? Dengan watu. Bedanya orang yang salah memang itu adalah wataknya. Itu adalah apa? Manhajnya. Pos-pos, ya bukan sekali dua kali sudah, mungkin nggak terhitung berapa sudah. Wataknya memang demikian, jahil murakkab, namun apa? Lancang berbicara urusan agama. Memang itulah manhajnya. Ya, mencela-mencela seterusnya. Beda dengan orang yang sekadar apa? Zallatul lisan atau salah tergelincir dan seterusnya. Ini juga demikian. Bedakan yang memang dia memang watak manhajnya ahlul kalam, dia bahkan tokohnya ahlul kalam. Kalau dia hanya berhenti mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak mau mengatakan bukan makhluk, ini ya kelompok Waqifah yang dikafirkan oleh para ulama. Meskipun sudah kita sampaikan, ini vonis secara umum, bukan menunjuk si B dan si C-nya. Walakin yu'allam wa yubayyan lahu haqiqata muradil Jahmiyah bihadal waqaf. Ya, kalau orang itu orang awam dari Ahlussunnah, ya selayaknya untuk disampaikan keterangan-keterangan ulama Ahlussunnah bahwasanya tidak cukup kalau di zaman sekarang hanya mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik, harus ditambah dengan apa? Ghairul makhluk, meskipun tidak boleh dikafirkan orang tersebut. Walihada ruya anil imami Ahmad kama fi as-sunnah li ibni Abdillah anna usuila anil waqifah faqal. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullah diriwayatkan dari beliau dalam kitab as-sunnah oleh putra beliau Abdullah bin Imam Ahmad. Beliau ditanya tentang al-waqifah, maka Imam Ahmad berkata, man kana yukhasim wa yu'raf bil kalam fahuwa jahmiyun. Kalau orang itu suka mendebat, ketika dibantah kemudian apa? Ngeles, ya, tidak mengakui akan kesesatan kebatilannya. Cari-cari apa? Alasan-alasan yang ngawur, yang asal-asalan misalnya. Ini yukhasim. Ini wataknya memang sesat. Maka kata beliau, dan dia dikenal dengan ilmu kalam, maka dia pengikut Jahmiyah. Wa malam yu'raf bil kalam yujanab hatta yarji. Namun kalau orang itu mengatakan Al-Quran kalamullah titik, tapi orang itu dikenal sebagai orang awam ahli sunnah, tidak dikenal sebagai pengikut ahlil kalam, maka ucapannya ditinggalkan, ya, bahkan bisa dijauhi sampai dia kembali kepada ucapan ahlus sunnah. Sekali lagi, manusia berbeda-beda. Ini sekali lagi, ini juga berkaitan dengan al-wala wal bara. Jangan disamakan yang memang wataknya sesat dengan yang tadi, batu yang tergelincir. Sekali lagi harus dibedakan. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa su'ila aidon anil lafziyah. Ini berkaitan dengan al-lafziyah nanti poin ke-61. Wal waqifah faqala man kana minhum jahilan laysa bi alim falyas'al wal yata'ala. Barang siapa dari mereka yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah atau bacaan Al-Qur'anku makhluk titik misalnya, tapi dia orang jahil, bukan orang yang dikenal sebagai pengikut ahlil kalam, maka hendaklah dia bertanya dan diajari ataupun dia belajar. Intinya orang yang awam tidak selayaknya untuk dihukumi sebagaimana tokohnya ahli al-kalam. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Wa naqala Ibnu Abi Hatim an Abi Zur'ah, dinukilkan ya oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin Aqidah Ar-Raziyain, annahuma qala fi ma'radi dzikrihima li aqidati salaf. Ketika mereka berbicara tentang akidah salaf, mereka berdua, Abu Zur'ah
dan Abu Hatim Ar-Razian berkata, "Man za'ama anal Qur'an makhluk fahuwa kafirun billahil azim, kufran yang kulu anil millah." Barang siapa yang mengatakan, mengklaim Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah Al-Azim, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Dan yang ragu akan kekafiran orang tersebut dari orang yang paham. Artinya, misalnya ya, ada ulama Jahmiyah. Dia ini luar biasa, terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian dikafirkan oleh ulama Ahlussunnah, si fulan. Ya, misalnya si B ini kafir. Jelas sudah, itu viral. Kemudian ada penuntut ilmu, tahu ucapan ulama salaf tersebut. Dan juga dia tahu orang ini apa? Mengatakan Al-Quran makhluk dengan terang-terangan. Ya, artinya sepakat ulama mengkafirkan si B. Si talibul ilmi ini, penuntut ilmu ini, tahu ucapan ulama mengkafirkan si B, dan dia tahu ucapan si B yang kufur akbar tersebut. Tapi dia nggak mau mengkafirkan si B, dia bisa kafir. Ini yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan ini yang termasuk dalam pembahasan Nawaqidul Islam al-Ashrah, pembatal Islam yang ke-10, malam yukafir al-musyrikin awil kafirin. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik, orang kafir, yaitu yang terang benderang kekafirannya, dan tadi mungkin ulama sudah ijma dia kafir, namun nggak mau mengkafirkan, dia juga bisa apa? Kafir. Nah, ini yang dikatakan Imam Ahmad. Tapi syaratnya tadi mimman yafham. Itu tadi, makanya kita kasih contoh, dia thalibul ilmi, penuntut ilmu. Dia tahu ijma ulama mengkafirkan si B, dia juga tahu mungkin ucapan si B yang terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau dia nggak mau mengkafirkan, kata Imam Ahmad, wa man syakka fi kufrihi, yang ragu akan kekafiran orang tersebut, mimman yafham, dari orang yang paham, itu tadi thalibul ilmu misalnya, maka dia bisa kafir. Wa man syakka fi kalamillahi azza wa jalla wa waqafa syakan fihi yaqul la adri makhluk au ghair makhluk fa huwa jahmi. Dan barang siapa yang ragu tentang kalam Allah dan dia berhenti tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk, maka dia pengikut Jahmiyah. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan alim wa budde wa lam yukaffar. Kata Abu Hatim dan Abu Zar Ar-Razian, barang siapa yang berhenti tidak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk, jahilan, karena kejahilannya, maka dia diajari. Meskipun tetap ucapannya dibid'ahkan, bahkan bisa jadi orangnya juga dikatakan apa? Mubtadi', gak dikafirkan, namun ahli bid'ah. Dan pernah kita dengar dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, dari ucapan Imam Abu Hatim dan Abu Zar Ar-Razian, ada kaidah kata beliau, kalau masalah pembid'ahan gak perlu ditegakkan hujjah. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu ta'ala. Baik, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita ulang sekali lagi ucapan Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian dalam kitab beliau As-Sunnah wa I'tiqaduddin. Ya, secara terjemahnya saja kita ulangi. Barang siapa yang mengklaim mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan barang siapa yang ragu akan kekafirannya dari orang-orang yang faham, maka dia kafir. Dan barang siapa yang ragu tentang kalam Allah dan dia berhenti, ya ragu tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Dan barang siapa yang berhenti tidak mau mengatakan makhluk atau bukan makhluk tentang Al-Quran dalam keadaan jahil, maka dia diajari dan dibid'ahkan dan tidak dikafirkan. Yang Anda pernah dengar dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, di dalam ucapan dua imam Ahlussunnah ini terdapat
kaidah at-tabdi ya, dan bedanya dengan at-takfir. Kalau at-tabdi nggak perlu iqamatu al-hujjah. Ya, tidak benar. Inti kok berani membid'ahkan Said Qutb mubtadi? Apakah itu sudah menegakkan hujjah? Ya, lagian juga nggak sejaman juga. Kemudian yang tadi kedua, ini kaidahnya kalau orang itu jelas-jelas menyelisih salah satu prinsip Ahlussunnah, dia mubtadi langsung sudah. Sekali lagi, ini kaidah dari Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ulim wa buddi, tetap disampaikan al-hujjah, tetap dibid'ahkan. Paham? Tapi kalau at-takfir, mengkafirkan si B, si C, harus dengan iqamatu al-hujjah. Makanya di sini apa? Tidak dikafirkan karena belum apa? Tegak al-hujjah. Nah, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, ini footnote yang berkaitan dengan poin ke-60, lumayan panjang lebar, namun insyaallah ya banyak faedahnya dan paling tidak untuk memantapkan pemahaman dan akidah kita. Sekarang kita lanjutkan sedikit poin ke-61. Kata Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, wa man za'ama anna al-fadhana bil Qur'an wa tilawatana lahum makhluqatun wal Qur'an kalamullah fa huwa jahmiyun khabithun mubtadi'. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'an kami itu adalah makhluk, sedangkan Al-Qur'an adalah kalamullah, maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Dia khabith, ya, jelek, busuk, mubtadi, ahli bid'ah. Ini sudah kita sampaikan juga tadi. Ini salah satu trik liciknya ahli bid'ah dari kelompok al-Jahmiyah ketika sekte ke-1, sekte kedua sudah terbongkar kedok kesesatan bahkan kekufuran mereka, maka mereka cari trik yang ketiga yang selanjutnya, yaitu mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Nggak terang-terangan mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Meskipun intinya sama, batinnya sama. Cuma casingnya saja yang apa? Berbeda. Yang pertama terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Yang kedua mengatakan Al-Qur'an kalamullah titik. Yang ketiga mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Ya, ini semuanya hanya sekedar rekayasa makar liciknya mereka. Kita baca footnote ke-1 itu. Kata pentahqiq, hadza qaulu sinfin akhar minal Jahmiyah. Ini adalah ucapan sekte yang lain dari kelompok Jahmiyah. Kama taqaddam anil Imami Ahmad, seperti yang sudah kita baca dari ucapan Imam Ahmad. Wa humul lafdhiyah. Ini nama lainnya kelompok al-lafdhiyah. Tadi al-waqifah, sekarang kelompok al-lafdhiyah, karena berkaitan dengan lafaz bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Wa kana awwala man azhara mas'alatal lafdhiyah Husain al-Karabisi. Dan yang pertama kali dikenal viralkan, menyeru kepada ungkapan ini adalah Husain al-Karabisi. Ini pernah kita tulis makalah singkat ketika membantah dai yang mencela-mencela itu, yang menuduh Al-Qur'an nasikh mansuhnya itu ya mencela-mencela. Kita sebutkan bagaimana kerasnya ulama salaf ketika membantah orang yang menyimpang dalam pembahasan Al-Qur'an seperti ini. Di antaranya Husain al-Karabisi. Meskipun dia dikenal oleh sebagian ulama sebagai salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Husain al-Karabisi ada riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Namun ulama salaf di antara Imam Ahmad tidak segan membid'ahkannya karena menyimpang dalam salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga kalau kita baca kitab Al-Ajibah Al-Mufidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Syekh Shalih bin Fauzan dengan tahqiq dari murid beliau Furahan rahimahullah ta'ala, disebutkan di antara kaidah Ahlussunnah dalam membantah
tidak perlu menyebutkan kebaikannya. Di antaranya disebutkan contoh ini, Imam Ahmad membid'ahkan Husain Al-Qarabisi, dijelek-jelekkan, ditahdir habis-habisan tanpa disebut kebaikannya. Ini tahdir kepada orang yang sesat, apalagi dalam bab akidah, nggak perlu menyebutkan kebaikannya. Oh, dia ini sesat, ucapannya menyimpang, tapi dia juga birrul walidain, dia juga rajin. Nggak perlu. Nanti orang lupa dengan kesesatannya, yang diingat apa? Iya, nanti ikut-ikutan ya jadi pengikut ahli bid'ah tersebut. Ini salah satu faedahnya penyebutan kata-kata Husain Al-Qarabisi. Kama qala qawamus sunnah Abul Qasim Al-Asbahani fi kitab Al-Hujjah. Awwalu man qala bil lafzi wa qala alfaduna bil Quran makhluqa Husain Al-Qarabisi. Kata Imam Al-Asbahani, orang yang pertama mengatakan bacaan Al-Quran kami adalah makhluk adalah Husain Al-Qarabisi. Kemudian kata Imam Al-Asbahani, fabadda'ahu Ahmad ibnu Hanbal. Dia pun dibid'ahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Ya, nggak perlu kata-kata apakah Imam Ahmad sudah menegakkan hujah kok sampai berani. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sekali-kali tadi, kalau orang itu menyimpang dari usul sunnah, maka bisa dibid'ahkan tanpa harus ditegakkan apa? Al-hujjah. Ya, kalau ditegakkan hujjah, kemudian tetap ngeyel, kafir, bukan ahli bid'ah lagi. Seperti contohnya, Hafiz Al-Farad, ya, yang dialog panjang lebar dengan Imam Syafi'i, tapi tetap dia ngeyel, mengatakan Al-Quran makhluk, maka Imam Syafi'i nggak membid'ahkannya, tapi langsung apa? Mengkafirkan. Inilah bedanya. Kalau ditegakkan hujah tetap bersikeras mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Ya, tapi kalau dia ya belum ditegakkan hujah, maka apa? Bisa langsung dibid'ahkan. Ini bedanya at-tabdi' dengan at-takfir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa asyara Syekhul Islam ila annal Jahmiyahum awwalu man qala al-lafdz bil Quran makhluk. Namun Syekhul Islam mengisyaratkan kelompok Jahmiyah mereka lah yang pertama kali mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk dan seterusnya. Kemudian kata pentahqiq, wa qad aradal Jahmiyah bihadil ibarah kama aradatil waqifatu minal waqf amrain. Kelompok Jahmiyah dengan ungkapan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk seperti ini, itu istilahnya maksudnya, niatnya itu sama dengan kelompok Waqifah. Ada dua tujuan dan maksudnya. Apa itu? Yang pertama, at-tasattur bihadil ibarah al-muhimah al-muhtamilah, yaitu untuk bersembunyi di balik ungkapan tadi. Bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Enggak terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kemudian wasani tarwiju bid'atim hadihi, untuk lebih menviralkan, menyelipkan akidah sesat ini kepada orang-orang awam. Ini sekedar sekali lagi kelicikan mereka saja. Kemudian kata pentahqiq, walihada qala Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, kullu man yaksid ilal Qur'an bilafzin aw ghairi dzalik yuridu bi makhluk fahuwa jahmi. Kalau ada orang yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk atau selainnya, ya, maka dialah pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Ini sekali lagi yang harus betul-betul diwaspadai. Kemudian ini masih panjang lebar. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang belum dipahami dari penjelasan tadi, atau mungkin ada kata-kata yang mungkin keliru, tolong disampaikan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tapi kemarin ada pertanyaan ketinggalan. Apakah sifat iradah masuk dalam fi'liyah? Iya. Sifat kehendak Allah masuk sifat fi'liyah. Dan bagaimana kita mengklasifikasikan sifat fi'liyah Allah. Sudah kita sampaikan berulang kali, sifat fi'liyah sifat yang tergantung kepada apa?
masyiatullah, seperti Allah istawa di atas aras. Kapan Allah istiwa di atas aras? Setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, baru Allah istiwa di atas al-ars. Allah turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Itu menunjukkan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Jika tidak tersifati dengan sifat tersebut. Ya, Allah misalnya yadhak, tertawa. Ya, Allah yanzil la sama'i dunya. Itu sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak tersifati dengannya, jika tidak tersifati dengannya. Beda dengan misalnya sifat wajah, sifat tangan, sifat al-ilmu. Itu sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah, namanya sifat adzatiyah. Dan insya Allah sifat fi'liyah ini sudah kita lewati banyak dalam pembahasan poin ke-48 dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.